adik-adik di rumah? Pasti Luar baik biasa ya, luar pasti luar biasa ya Betul. Tante Hesti ya. Iya. Adik-adik, hari ini Tante Christine sama Tante Hesti. Halo. Halo. Bersuka cita sekali karena bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang di rumah, ya kan? Bisa ketemu kembali. Sukacita ya Tante Hesti ya. Sangat sukacita. Iya. Iya. Coba Tante Christine mau lihat mana senyumnya? Cheese. Nah, bagus, pinter, sehat-sehat semua ya. Tante Christine senang sekali hari ini. Yuk, kita mau mulaikan ibadah. Tapi sebelum kita menyanyikan penyembahan buat Tuhan, kita harus tahu nih, kita harus apa Tante Hesti kalau mendengar kalau ikut ibadah? Tentunya harus siap hati. Iya, harus siap. Alkitab. Pinter. Terus tidak boleh bermain-main, harus serius. Harus sungguh-sungguh ya, ya. harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena Tuhan senang melihat kita semua anak-anaknya bersungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan ya. Ya, Yuk, betul. kita akan mulaikan ya ibadah kali ini. Iya, lupa deh, kita mau memperkenalkan yang main musik. Ya, hari ini single pemain musiknya, nggak ada yang lain. Tetap setia dengan Om Agus ya. Terima kasih Om sudah setia dengan adik-adik memainkan musik untuk Tuhan ya Tante Hesti ya. Iya, iya. Hari ini ya kita mau katakan sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita damai, sejahtera dan sukacita kepada kita semua, teristimewa kepada adik-adik yang hari ini masih ada di rumah, masih sekolah dari rumah ya kan. Semuanya harus sehat ya Tante Hesti. Iya betul. Iya, semuanya harus sehat dan semuanya harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, kita akan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan karena Tuhan Yesus itu sudah baik buat kita ya. Adik-adik di rumah duduk manis, menyembah Tuhan itu harus dengan sikap yang manis ya. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang manis yang selalu bersyukur. Yuk kita katakan sama Tuhan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal kita pujikan lagu ini ya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Angkat tangan semua. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini, di minggu ini, kami anak-anak sekolah minggu mengucap syukur padamu Tuhan, karena kami sudah bisa bersekutu bersama Engkau. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, atas kesehatan, atas sukacita yang sudah Engkau berikan buat kami anak-anak sekolah minggu. Berkati guru-guru yang akan memimpin kami di dalam ujian, penyembahan, dan bahkan yang akan bercerita nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersiap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Tante Esti, kita sudah menyembah Tuhan. Iya betul. Yesus itu baik buat kita Sangat ya, baik, sangat baik, sangat baik. Mana jempolnya buat Tuhan? Ya, si jempol. Good. Pokoknya Tuhan Yesus itu is the best buat kita ya. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Sayang-sayang aku disayang Tuhan. Karena apa? Karena Yesus memang sudah sayang buat kita ya. Ayo sukacita, tepuk tangan. Dengan sukacita ya, jangan cemberut nyanyinya. Tepuk tangannya mana? Sayang-sayang aku disayang Tuhan. Amin. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Mana gerakannya? Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, glory, angkat tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory apa? Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, semuanya sudah disayang Tuhan. Semuanya sudah mendapatkan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang Amin. luar biasa. Amin. Ayo, nyanyi lagu apa? Kita olahraga yuk. Kita nyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung beranjak ya. Pakai gerakannya. Masih ingat kan gerakannya? Masih ingat nggak? Masih ingat gak ya? Masih pasti. Anak-anak kan iya. mereka ingatannya Iya, kuat. pinter ya. Iya, Anak Tuhan itu betul. pinter-pinter. Jadi masih ingat semuanya. Ayo kita lagu Biarpun Gunung-gunung beranjak. Tante Hesti yang mimpin gerakannya. Sukacita ya adik-adik semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Ayo goyang. Tapi kasih setiamu tak
bergoyang. Ya. Tapi kasih setiamu tak akan Beranjak dari siap-siap. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. sudah tua kelihatannya ya. Aduh. Kita sudah berolahraga Ya, betul. Sudah berolahraga buat Langsung. Tuhan. Langsung napas langsung. Iya, sudah berolahraga. Terus Ya, saatnya betul. sekarang apa Adik-adik Tante pasti, Esti? adik-adik pasti di rumah sehat semua ya. Iya, betul. Iya. Sekarang Saatnya silakan duduk dulu. Mereka lagi berdiri. Oh iya, iya. Silakan Iya. duduk ya. Duduk dulu ya, duduk yang manis. Saatnya apa sekarang? Saatnya kita mau dengar firman Tuhan kayaknya ya. Oh iya, mau dengerin Iya. firman Tuhan ya. Sekarang duduk manis, kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi dengan sukacita. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya ya? Alkitabnya sudah disiapin. Duduk yang baik dan fokus pada firman Tuhan. Oke, sekarang sebelum firman Tuhan kita dengar, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari ini, saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikanlah kami roh kedisiplinan, roh yang taat, biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, Kak Hesti ini punya satu cerita. Ceritanya tentang semut yang kecil. Ini ada seorang anak. Dia itu punya teman. Temannya itu seekor semut. Nah, pada suatu hari si anak kecil ini tanya sama si semut. Semut, kenapa sih kamu kok bolak-balik bawa makanan terus? Terus si semutnya bilang, ini buat bekal saya. Terus si anak ini kan merasa kasihan. Dia bilang, kalau gitu kamu ikut saya aja ya, kamu tinggal di rumah saya. Memang kamu butuh berapa banyak makanan? Dia bilang, kalau saya sendiri, saya butuh sekeping roti untuk makan 1 bulan. Akhirnya si anak dan si semut ini pulang ke rumah dan si semut ini ditaruhlah di satu tempat, kotak, dan anak ini memberikan dia sepotong roti. Nah, setelah 1 bulan kemudian, si anak ini datang dan dia lihat, loh semut, katanya kamu buat sebulan, kok masih ada separohnya? Lah, ternyata semutnya makan cuma separoh aja. Dia menyisakan separohnya lagi. Si semut bilang begini, saya takut, saya khawatir kalau kamu nanti lupa sama saya. Kalau makanannya habis, berarti saya nanti mati. Saya mati kelaparan, gak punya makanan lagi. Makanya saya berhemat, saya makan sedikit demi sedikit dan meninggalkan separohnya lagi supaya 1 bulan saya masih ada persediaan. Ternyata si semut ini dia berhemat. Nah, itu cerita pendeknya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan selanjutnya, kita akan baca baca Alkitab. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini Kak Hesti ambil di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dan Pasal 30 ayat 25. Sudah belum? Ada di rumah? Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8 dan Pasal 30 ayat 25. Nah, kalau sudah dapat, Kak Hesti bacakan untuk kalian dengar dan boleh baca sendiri juga ya. Nah, pada
ayat yang ke-6 bunyinya seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Pada ayat yang ke-7 dan 8 bunyinya demikian. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pada pasal 30 ayat 25 bunyinya seperti ini. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, dari cerita Kak Hesti tadi tentang semut dan dari pembacaan Alkitab barusan tadi, Kak Hesti kasih judul hemat. Nah, siapa yang tahu hemat? Hemat itu sinonimnya tidak boros. Tujuan dari cerita ini supaya anak-anak mau menghargai berkat Tuhan. Kasih ulang ya, judulnya adalah hemat. Tujuannya supaya anak-anak mau menghargai berkat Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hemat pangkal kaya. Jadi kalau orang hemat dia pasti menjadi kaya. Kenapa? Karena arti dari hemat itu berarti kita tidak perlu membeli barang berulang-ulang kali. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah nih, contohnya nih, kalian punya buku, di sekolah kan pasti menulis ya. Kalau kalian menulis tuh jangan sampai baru tulis 2 baris, 3 baris, terus sudah lompat ke halaman sebelahnya. Jadi kalau kamu mau berhemat dengan buku kalian, jadi 1 halaman penuh itu dipenuhin dulu ya. Jadi nulis dari atas sampai bawah, baru kalian pindah ke halaman berikutnya. Nah itu hemat. Atau enggak pensil atau pulpen. Nah kalau pensil jangan sebentar-sebentar diserut. Masih bisa dipakai buat nulis, kalian sudah diserutin lagi. Lama-lama ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, pensilnya sudah habis. Yang sebenarnya pensil itu bisa buat 2 minggu, tapi kamu dalam 2-3 hari sudah ambil pensil lagi. Berarti kalian itu memboroskan pensil. Nah kalian harus hemat. Ataupun misalnya makanan. Nah biasa kan apalagi kalau dapat makanan yang favorit. Kalau dapat makanan yang favorit gimana? Pengennya ambil semua ya. Walaupun sebenarnya kalian itu perutnya tidak mampu menampung makanan itu. Jadi kita tuh harus berhemat. Hematnya kalau hemat soal makanan, kita ambil sesuai dengan kemampuan kita. Jadi misalnya kalau ada roti, kita ambil sepotong. Kalau sudah habis baru kita ambil lagi. Jadi jangan sampai, atau nasi, kita ambil sedikit. Kalau sudah habis masih lapar, kalian boleh minta lagi sama mami. Mami aku mau tambah lagi ya, aku masih lapar. Jadi jangan ambil sepiring penuh. Terus enggak habis. Akhirnya siapa yang mau makan? Iya kalau maminya mau makan. Tapi kalau misalnya maminya enggak di rumah atau maminya juga sudah kenyang, terpaksa kasih siapa? Kalau ada misalnya piaraan di rumah, ya bolehlah kasih piaraan. Tapi kalau enggak bagaimana? Berarti ujung-ujungnya di tong sampah. Namanya itu pemborosan, itu mubazir. Tuhan Yesus enggak suka anak-anak seperti itu. Jadi kita harus menghargai berkat Tuhan. Karena dari makanan, pensil, pulpen itu semua dibeli pakai duit. Nah, duit itu adalah berkat dari Tuhan buat orang tua kalian. Orang tua kalian juga kerja kan? Nah, kerja juga itu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Kalau kalian tidak hemat kan kasihan orang tuanya ya. Yang harusnya kalian pensilnya buat 2-3 minggu, atau pulpennya buat 2-3 minggu, kalian mainin atau coret sana, coret sini. Akhirnya 1-2 hari sudah harus ambil pulpen atau pensil yang baru lagi. Nah, dengan cerita semut ini, Kak Hesti mau supaya kalian lebih menghargai berkat Tuhan. Karena kalau tidak, Tuhan Yesus bilang, kamu belajar sama semut. Loh, semut aja kecil loh. Semut itu sangat kecil. Kalau biasa semut itu yang kita lihat itu, kalau kita nggak perhatikan kita nggak bakalan tahu kalau ada semut. Karena dia itu sangat kecil. Tapi dari cerita semut ini,
ada 4 teladan. Ada 4 teladan yang bisa kita ambil dari semut. Nah, semut itu pertama dia apa? Dia rajin. Nah, siapa ada yang di rumah rajin? Nah, pasti udah senyum-senyum nih. Aduh, saya mah nggak mau bantu-bantu mama, nggak mau bantu-bantu mami. Apalagi kalau disuruh, misalnya manggilnya apa? Misalnya Selin, tolong mami ya, coba tolong ambil ini itu. Ya, dia diem aja, dia nggak gerak atau ngomongnya, iya Mi, iya sebentar. Aduh, kalau anak-anak di rumah kalau disuruh sama orang tua harus nurut. Karena Tuhan Yesus juga mau anak-anak yang rajin. Kalian kan masih kecil, mungkin belum disuruh cari duit atau apa. Nah, kalian tugas kalian adalah belajar. Nah, kalau rajin dalam dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan pelajaran, kamu harus apa? Misalnya rajin bikin PR atau rajin ngerjain proyek dari sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan pasti ibu gurunya marah kan ya? Miss-nya juga marah. Terus nilainya nggak dapat nilai bagus. Nah, terus kita juga harus apa lagi ya? Itu yang pertama rajin. Yang kedua sekarang ramah. Siapa yang ramah suka senyum? Kalau ramah biasa dia identiknya sama senyum. Siapa yang suka tersenyum? Nah, biasanya nih kalau ke gereja, kalau baru di pintu gerbang, kalian sudah cemberut, dan bilang, waduh dia ada masalah apa ya? Dah sudah begitu. Jadi kalau ramah, masih ketemu orang tuh walaupun masih jauh, kita bisa apa? Bisa tersenyum atau enggak melambaikan tangan. Nah, kalau kita belajar dari si semut itu kalau ketemu, perhatikan enggak? Kalian bisa perhatikan ya. Semut tuh kalau ketemu mereka kayak mungkin kita seperti salaman atau cipika-cipiki. Nah, tapi kalau sekarang kan lagi corona ya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh dulu salaman, nggak boleh cipika-cipiki karena masih ada corona, ada COVID-19. Kalau sekarang mungkin caranya bisa seperti lambaikan tangan, kalaupun tersenyum kan nggak kelihatan ya. Kan kita disuruh pakai masker. Nah, supaya kita ketahuan ramah kita bisa mungkin bersuara atau dengan gerakan tangan. Misalnya begini, halo Mama Titin, halo Tante Lili, kan bisa begitu ya. Jadi kita tahu orang yang kita sapa dan orang yang kita sapa tahu, oh itu ternyata si Mami Selin, itu ternyata si Mami Tia begitu ya. Kalau kita pakai masker biarkan orang nggak kenal ya. Nah itu salah satu caranya ya. Karena kita sekarang lagi social distancing, lagi pakai masker, nggak boleh salaman, cipika-cipiki. Mungkin dengan cara-cara yang seperti tadi ya. Jadi kita dengan bersuara, menyapa orang, dan lambaikan tangan ya. Atau kita menyapa, panggil-panggil namanya gitu ya. Nah itu yang kedua, itu teladan yang kedua, seperti semut itu dia ramah. Sekarang yang ketiga, tidak putus asa. Lah, semut kok tidak putus asa sih? Maksudnya bagaimana ya? Semut tidak putus asa misalnya begini nih. Kalau anak kecil disuruh bikin PR, dia itu kalau sudah nggak tahu dia bilang, sudahlah nanti sampai di sekolah aja deh baru kita lihat punya teman. Nah berarti dia sudah putus asa. Atau enggak misalnya dia berdoa. Tuhan aku mau mobil baru ya, aku mau sepatu baru, tas baru. Terus sudah berdoa tapi Tuhan belum kasih. Nah anak ini putus asa. Putus asanya sudahlah gak usah berdoa lah. Orang sudah berdoa tapi Tuhan belum kasih. Nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Karena itu dia tidak baik. Putus asa itu sama sekali tidak baik. Dari anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah tua putus asa tetap tidak boleh. Kita harus punya pengharapan. Nah kita lihat si semut. Si semut kalau misalnya mereka lagi berjalan, terus di depannya ada penghalang, mereka muter balik atau mereka muter-muter di situ aja? Enggak kan? Mereka pasti cari jalan keluar. Nah itu mereka tidak putus asa. Nah adik-adik juga bisa contohin si semut. Jadi walaupun mereka itu di depannya ada halangan,
ada rintangan, tapi mereka untuk mencapai ketujuan mereka tetap berusaha. Nah, kalau kalian misalnya lagi tidak bisa bikin PR, nggak bisa, nggak bisa. Apalagi sekarang sekolahnya online ya, pelajarannya online, sangat terbatas, guru memberikan penjelasan cuma paling berapa menit gitu ya, nggak bisa nanya juga. Kalian bisa apa? Bisa WA, tanya ke gurunya. Kan sekarang bisa anak-anak boleh WA ya, tapi terbatas dengan misalnya gurunya atau orang tuanya. Bisa tanya, Miss atau Ibu Guru, Bapak Guru, saya nggak tahu nih bagaimana caranya. Atau di kakak-kakak di rumah juga misalnya, kalau misalnya Joshua nggak bisa, bisa tanya sama Cece Lydia atau sama Koko Ishak. Nah, adik-adik yang lain juga bisa begitu. Tanya sama orang yang di dalam rumah, sama mami, sama papi juga boleh. Jangan diem aja, kalau kalian diem kan nggak tahu. Jadinya kalian tetap dalam keputusasaan. Harus selalu punya pengharapan. Nah, oke, itu yang ketiga. Pertama apa tadi? Rajin, terus ramah, terus tidak putus asa. Nah, dan yang terakhir adalah bekerja sama atau bahasa kerennya teamwork ya. Nah, kalau anak-anak kerjasamanya kayak apa ya? Kalau di sekolah biasanya kan suka bilang, ayo diskusi atau mengerjakan satu proyek dengan beberapa orang teman. Nah, itu namanya bekerja sama di sekolah. Atau kan misalnya, ada piketnya menyapu misalnya. Atau membersihkan kelas. Biasa kan dikasih kelompok-kelompok. Nah, itu kita bisa bekerja sama. Si semut bisa bekerja sama juga. Coba kita lihat. Semut bekerja sama, mereka itu kalau ada beban yang tidak bisa mereka angkat sendiri, mereka akan panggil temannya. Ayo sini kamu bantuin. Jadi mereka bersama-sama mengangkat beban itu. Nah, seperti di slide ini ya, ada gambarnya. Kalian bisa lihat semut aja mau loh bekerja sama. Nah, kita juga harus bekerja sama. Terutama yang adik-adik yang masih sekolah. Di sekolah kalau di rumah juga ya. Kadang-kadang kan kita bisa bekerja sama dengan siapa kalau di rumah? Dengan kakak, dengan adik. Ya, misalnya maminya suruh, ini kursi tolong dipindahin ya. Kamu nggak bisa. Nah, kamu bisa bekerja sama dengan kakak atau adik. Angkatnya bareng-bareng. Nah, kalau dalam bekerja sama itu ada satu sifat yang enggak boleh. Ada yang tahu? Nah, kalau dalam teamwork yang paling enggak boleh adalah egois. Nah, tahu nggak itu egoisnya? Egois itu artinya apa? Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Nah, kalau misalnya bekerja sama kan pasti ada 2, 3, atau 4 orang ya. Atau bisa aja lebih. Nah, kalau ada satu orang yang menonjol, dia maunya didengerin sendiri, idenya didengerin sendiri, atau dia mau ngerjain sendiri, maka hasilnya tidak akan maksimal, hasilnya tidak akan bagus. Dan apa? Kalau di pelajaran PPKN ya, mungkin ada tuh, berarti dia melanggar sila keempat. Sila keempat kan itu ada kerjasama, ada diskusi ya. Nah, kalau dia menang sendiri berarti dia tidak mau bekerja sama. Nah, oke. Nah, jadi dari cerita KSI tadi kita bisa lihat itu cerita tentang si semut kecil, kita harus berhemat. Dan teladan yang harus kita ambil dari semut ada 4 ya. Tadi apa? Kita harus pertama rajin, terus ramah, terus tidak putus asa, dan yang keempat adalah kita bekerja sama. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi bahan buat adik-adik pertimbangkan, dan bukan cuma pertimbangkan ya, tapi harus dilakukan karena ini firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik tidak bisa melakukan ini, nanti Tuhan bilang, hai pemalas. Wah, siapa yang mau dipanggil pemalas? Nggak mau kan ya? Hai pemalas, tuh suruh belajar sama semut. Suruh belajar lagi sama semut. Nah, makanya kita harus dengar firman Tuhan. Harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati.
Dan sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita mau lihat dulu ya ayat hafalan yang minggu kemarin. Siapa yang sudah hafal? Lumayan panjang ya. Mungkin adik-adiknya di rumah bisa baca. Yang kecil-kecil bisa baca aja. Kalau yang besar udah bisa hafal, bisa dihafalin. Oke, kita lihat dulu postingannya ya. Shalom, aku Livi, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia pasal 5 ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Shalom, saya Jason. Ayat hafalan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Vincent, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Shalom, saya Firel, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bye. Halo, nama saya Yosua. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan untuk itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang
seorang akan yang lain oleh kasih. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Shalom, nama saya Justin. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Shalom, saya Sharon. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, namaku Margiana. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Oke, nah tadi itu adalah video dari postingan ayat hafalan adik-adik yang minggu kemarin ya. Nah hari ini KST mau kasih ayat hafalan sama kalian dari Amsal 6 ayat 6. Gampang ini mah ya, mungkin yang lain juga udah hafal. Amsal 6 ayat 6 bunyinya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, itu ayat hafalannya. Nanti kalian bikin video terus posting ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa tadi? Yang kecil-kecil itu loh, tentang apa? Semut. Semut, iya yang kecil. Nggak kayak kita ya, Tante Hesti ya, gede. Yang penting Sehat, iya. Tadi teladan semutnya bagus ya, ada 4 poin loh yang Tante Christine dengar tadi. Nanti coba disebutin yang satu apa, yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Itu harus diingat-ingat, ya kan? Nggak boleh putus asa seperti semut, harus hemat. harus Ya, rajin, terus harus apa lagi? ramah. Harus ramah. Kalau ketemu temennya
halo gitu walaupun gitu. pakai masker. Iya. Nggak kelihatan senyumnya, tapi kalau kita bilang halo, Nah, ya itu orangnya sudah tahu. lihat sukacita, Betul. ya harus ramah ya. Iya. Nah, hari ini kita mau selesaikan ibadah kita, namun sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu, kiranya Tuhan Yesus memberkati ya, kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo kita ambil sikap doa. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Kita harus hafal ya doa Bapa kami, sikap doa, tutup mata dan lipat tangan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Iya. Nah, Tuhan Yesus Sampai memberkati. di minggu depan Ya. sehat-sehat semua ya. Tuhan Iya. Yesus memberkati. Dah. Dah.